Implikasi pajak terhadap bisnis startup. Pajak memiliki implikasi penting terhadap bisnis startup, mempengaruhi aspek keuangan dan strategi pertumbuhan. Bisnis startup harus memperhitungkan kewajiban pajak penghasilan mereka, termasuk pemotongan, pelaporan, dan perencanaan pajak yang efisien. Pengelolaan pajak karyawan, termasuk pemotongan gaji dan insentif pajak, penting untuk menjaga kepatuhan dan motivasi tim. Transaksi seperti penjualan saham atau aset perlu dipertimbangkan secara cermat untuk memahami dampak pajaknya dan mengoptimalkan keuntungan. Memanfaatkan insentif pajak khusus dapat membantu mengurangi beban pajak dan meningkatkan likuiditas bisnis. Bisnis startup internasional harus memperhatikan peraturan pajak di berbagai yurisdiksi untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif. Dengan pemahaman yang baik tentang implikasi pajak, bisnis startup dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan memaksimalkan likuiditas untuk pertumbuhan jangka panjang. 8 insentif pajak untuk startup di Indonesia. Startup memiliki peran kunci dalam mendorong ekonomi Indonesia. Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk mendukung pertumbuhan startup di negara ini. Berikut adalah beberapa insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh startup di Indonesia. Pertama, PPh Pasal 21 PPh Final. Startup dapat memanfaatkan PPh Pasal 21 Final untuk memotong dan membayar pajak penghasilan karyawan. Ini membantu mengurangi beban administratif dan kebutuhan likuiditas awal bagi startup. Kedua, pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Startup yang memperoleh pendapatan dari sumber yang tidak tercakup dalam PPh Pasal 21 hingga Pasal 26, seperti royalti atau sewa, dapat dikenakan tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 yang lebih rendah. Ketiga, PPh Pasal 22 Impor. PPh Pasal 22 Impor memberikan kemudahan dalam impor barang dengan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan untuk beberapa barang tertentu. Hal ini membantu mengurangi biaya impor dan meningkatkan daya saing produk. Keempat, PPh Pasal 25. Startup dapat memanfaatkan PPh Pasal 25, di mana pemotongan pajak dilakukan secara progresif, tergantung pada jumlah penghasilan. Hal ini membantu mengurangi beban pajak bagi usaha kecil yang baru berkembang. Kelima, tax holiday. Startup yang memenuhi kriteria tertentu dapat mendapatkan tax holiday, yaitu pembebasan pajak penghasilan selama periode tertentu. Ini meningkatkan likuiditas untuk pengembangan usaha. Keenam, PPh Pasal 23. Startup yang memperoleh pendapatan dari sumber-sumber tertentu dapat memanfaatkan PPh Pasal 23 dengan tarif yang lebih rendah. Ketujuh, insentif penelitian dan pengembangan R&D. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan R&D yang dilakukan oleh startup. Ini berpotensi mendapatkan pengurangan pajak atau insentif lainnya. Kedelapan, PPh Pasal 4 Ayat 2 tentang dividen. Startup dapat memanfaatkan tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 yang lebih rendah untuk dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Insentif-insentif ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi di sektor startup Indonesia. Dengan memanfaatkannya, startup dapat memperoleh keuntungan yang signifikan dalam mengelola keuangan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Namun, penting bagi startup untuk memahami persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk setiap insentif pajak serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Peran Pajak Penghasilan dalam Mendukung Inovasi Ekonomi dalam Pertumbuhan Bisnis Startup. Di era digital ini, perkembangan bisnis startup menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Startup tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menghadirkan inovasi dalam berbagai bidang seperti teknologi, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga keuangan digital. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat peran pemerintah yang sangat penting, salah satunya melalui kebijakan pajak penghasilan. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan usaha dalam suatu periode tertentu. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Sedangkan bagi dunia usaha,
Pajak menjadi bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnis. Lalu, bagaimana hubungan pajak penghasilan dengan inovasi ekonomi? Inovasi ekonomi terjadi ketika pelaku usaha mampu menciptakan produk, layanan, atau model bisnis baru yang menciptakan nilai tambahan bagi masyarakat. Startup sangat identik dengan inovasi karena umumnya mereka lahir dari ide-ide kreatif dan pemanfaatan teknologi. Namun, untuk perkembangan startup membutuhkan modal, riset, pengembangan produk, serta dukungan regulasi yang kondusif. Disinilah kebijakan pajak dapat berperan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah melalui pemberian insentif pajak. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif pajak, fasilitas pajak untuk penelitian dan pengembangan, serta kemudahan administrasi perpajakan bagi usaha kecil dan menengah. Dengan adanya insentif tersebut, beban biaya perusahaan dapat berkurang sehingga dana yang dimiliki dapat dialihkan untuk inovasi dan ekspansi usaha. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia memberikan tarif pajak final yang lebih rendah bagi UMKM dengan omset tertentu. Banyak startup tahap awal yang masuk dalam kategori ini. Tarif yang lebih ringan membantu mereka menjaga arus kas dan bertahan pada masa awal operasional, yang biasanya merupakan fase paling rentan. Selain itu, penerimaan pajak yang diperoleh negara juga dapat digunakan untuk membangun ekosistem inovasi. Dana pajak dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur digital, pendidikan, pelatihan sumber daya manusia, serta program inkubasi bisnis. Dengan kata lain, pajak tidak hanya dipungut dari dunia usaha, tetapi juga dikembalikan dalam bentuk fasilitas yang mendukung pertumbuhan usaha tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat dampak pajak penghasilan terhadap pertumbuhan startup dari dua sisi. Dari sisi positif, pajak yang dikelola dengan baik dapat menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat. Investor cenderung lebih percaya pada negara yang memiliki sistem perpajakan jelas dan transparan. Kepercayaan investor ini sangat penting karena startup sangat bergantung pada pendanaan untuk mengembangkan produk dan memperluas pasar. Namun, dari sisi lain, beban pajak yang terlalu tinggi atau administrasi yang rumit dapat menjadi hambatan. Banyak startup masih berada pada tahap mencari keuntungan sehingga kemampuan finansialnya terbatas. Jika kewajiban pajak dirasakan terlalu berat, perusahaan dapat mengurangi anggaran inovasi atau menunda ekspansi bisnis. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara penerimaan negara dan dukungan terhadap pertumbuhan usaha baru. Untuk menganalisis lebih dalam, terdapat 3 peran utama pajak penghasilan dalam mendukung inovasi ekonomi startup. Pertama, ada fungsi anggaran. Pajak menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program ekonomi digital. Infrastruktur internet, pusat inovasi, dan pendidikan teknologi merupakan contoh fasilitas yang sangat dibutuhkan startup. Kedua, ada fungsi regulasi. Melalui kebijakan tarif dan insentif, pemerintah dapat mendorong sektor-sektor yang dianggap strategis. Misalnya, startup yang bergerak di bidang teknologi hijau, kesehatan, atau pendidikan dapat diberikan fasilitas tertentu agar lebih cepat berkembang. Ketiga, ada fungsi pemerataan. Pajak membantu mendistribusikan kembali pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Ketika masyarakat memiliki daya beli yang lebih baik, pasar bagi produk startup juga akan semakin luas. Jika kita melihat perkembangan ekonomi digital Indonesia, jumlah startup terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekosistem inovasi memiliki potensi besar. Namun, agar pertumbuhan tersebut berkelanjutan, diperlukan kebijakan perpajakan yang adaptif terhadap karakteristik bisnis digital yang bergerak cepat dan seringkali belum menghasilkan laba pada tahap awal. Berdasarkan analisis tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, penyederhanaan administrasi perpajakan bagi startup tahap awal agar mereka lebih mudah memenuhi kewajiban pajak. Kedua, perluasan insentif untuk kegiatan riset dan pengembangan sehingga perusahaan terdorong menciptakan inovasi baru. Ketiga,
peningkatan edukasi perpajakan bagi pelaku startup agar mereka memahami manfaat dan kewajiban perpajakan secara benar. Keempat, penguatan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, investor, dan komunikasi bisnis untuk menciptakan ekosistem inovasi yang sehat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan memiliki peran penting dalam mendukung inovasi ekonomi dan pertumbuhan bisnis startup. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang dapat mendorong investasi, penelitian, pengembangan teknologi, serta menciptakan lapangan kerja. Dengan kebijakan pajak yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lahir dan berkembangnya startup inovasi di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai pentingnya peran pajak penghasilan dalam mendukung inovasi ekonomi dan pertumbuhan bisnis startup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.